Saudara kalau lagi nyembah gitu rasanya nggak pengen berhenti ya. Makin kau kenal Tuhan, makin kau pengen banyak ngobrol sama dia tuh lagi begitu. Pengen cerita, iya Tuhan. Siapalah yang bisa buat jalan kalau bukan Tuhan? Yang tadinya lemes, yang tadinya rasanya berat, engkau akan bilang kepada dirimu, apalagi yang kutakutkan? Karena dia pembuat keajaiban. Haleluya, amin. Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini tentang perubahan. Mari buka sama-sama dengan saya dari Roma 12. Saudara, kalau kita jalan ke satu tempat yang rutin, misalnya tiap hari Minggu ke gereja, setiap minggu, kadang-kadang kita nggak perhatiin lagi ada bangunan yang sekian lama sebenarnya udah nggak ada di situ. Kadang-kadang kita lewat berangkat kerja yang rutin, adik-adik yang ke sekolah, kadang kita juga lupa memperhatikan bahwa ada bangunan yang udah direnovasi. Kami lewat Tanah Kusir, oh ada juga ya bangunan ada jadi kantor baru. Oh ada juga loh yang udah dirobohin. Yang dulunya ada bangunan tua udah dirobohin. Ada banyak perubahan di sekitar kita, tapi seringkali yang rutinitas ini membuat kita tidak aware, tidak sadar dengan perubahan yang terjadi. Nah, saya mau sampaikan saudara tentang perubahan. Banyak kita bisa berubah. Perubahan itu bisa disebabkan 3 hal, saudara. Saya dan saudara bisa berubah. Sebelum nanti kita baca dari Roma 12. Saudara, saya dan saudara bisa berubah. Yang pertama karena masalah. Katakan karena masalah. Kami mengalami perubahan waktu mama kami meninggal. Setelah nggak ada orangnya, nasihatnya berguna. Ada orang berubah dari masalah, dari hidupnya itu karena udah mentok masalah. Tapi percayalah saudara, ada perubahan-perubahan kalau engkau nunggu berubah karena masalah, bayarannya mahal. Tetapi saya juga perhatikan banyak narapidana saudara, udah masuk penjara, persentasenya sangat sedikit yang berubah. Karena ketika keluar biasanya dia nggak berubah lagi tuh. Biasanya nangisnya pas di sel, habis keluar sel dia begitu lagi. Bahkan biasanya lebih hebat dia jadi penjahatnya. Coba lihat, kita baca dulu. Saya pengen kita semua jemaat GPI Kemah Pujian kita mengalami perubahan, katakan amin. Dan perubahan itu disaksikan orang sekitar kita. Saya nggak bisa tahu, saudara dan saya kita mau bilang, oh aku ini berubah lu, aku sekarang lebih sabar. Yang bisa menceritakan perubahan kita adalah orang di sekeliling kita. Katakan amin. Anda mau lebih sabar, kita nggak bisa bilang gini, untung gue udah lebih sabar, nggak loh. Bilang kanan kiri, tolong kamu nilai perubahanku. Karena perubahan itu yang akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Percayalah saudara, tidak ada orang yang bisa langsung mengerti kehendak Tuhan. Harus mengalami perubahan. Dan yang namanya perubahan adalah di dalamnya permainan hati. Anda bisa ganti penampilan, saudara. Anda bisa ganti semua hal-hal yang luar ini. Tetapi itu dimulai dari hati. Kita baca Roma 12 dulu, ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita mulai dulu, saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri. Roma 12 ayat 2. Kita baca ayat firman Tuhan sama-sama. 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sesat. Sekali lagi 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sesat. Sambil ini dinyalakan, saya mau baca yang versi firman Allah yang hidup. Saudara perhatikan ya. Janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini.
Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jadi kita akan belajar dalam perjalanan kita sendiri dengan Allah. Saudara, bukan berarti Anda dan saya nggak perlu firman. Tapi firman itu engkau dan saya harus jalani sendiri. Katakan amin. Waktu engkau menjalaninya, engkau akan makin mengenal Allah. Haleluya, silahkan duduk kembali. Saudara, perubahan-perubahan ini yang Tuhan mau. Kenapa kita harus berubah? Karena kalau engkau tidak berubah oleh pembaharuan budimu mengenal Allah, engkau akan berubah menjadi sama seperti dunia ini. Anda akan ketemu orang yang tadinya manis, baik ketika masa kecilnya. Kita lihat waktu dia dewasa, dia bisa brutal loh. Kenapa? Karena ada yang dari luar yang merubah hidupnya. Saudara, perubahan itu tadi 3, yang satu masalah. Yang kedua, biasanya saudara, itu karena keputusan. Waktu dia ngalamin apa, dia putuskan aku mau berubah. Tapi yang paling di atas segalanya menurut saya adalah, engkau dan saya berubah. Bukan karena udah mentok. Tapi waktu engkau dan saya dijamah Tuhan. Katakan amin. Jamahan Tuhan tuh lewat firman. Lewat sesuatu di hatimu yang bicara, engkau berubah. Beberapa minggu ini kalau engkau perhatikan 2 bulan ke belakang ini saudara. Banyak peringatan-peringatan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Raja Fir'aun nggak pernah berubah saudara. Waktu Musa hendak membawa bangsa Israel keluar. Dia bilang sampai Tuhan sendiri mendemonstrasikan kuasanya. Firaun gak pernah berubah. Firaun bilang begini, waktu air menjadi darah. Tulah, 10 tulah di Mesir. Dia bilang gini, doalah Musa sama Tuhanmu. Supaya air ini menjadi pulih lagi. Habis itu aku akan izinkan engkau dengan bangsa ini. Membawa bangsa ini beribadah. Keluar dari Mesir. Tapi ketika air menjadi darah selesai, berubah gak Firaunnya? Katak memenuhi semuanya wilayah Mesir. Dan di sana Firaun bilang gini, Musa berdoalah kepada Allahmu. Waktu katak itu saudara dikirim pergi dari sana, dia gak berubah. Banyak kita selalu janjikan perubahan kalau Tuhan tolong. Betul, betul. Tapi kalau engkau hanya mendasarkan perubahanmu sebagai transaksi kepada Tuhan, gak tahan lama. Amin. Sampai saudara, kapan Firaun benar-benar berubah mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar? Kematian anak sulung. Dia harus lewati 10 tulah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu kita berubah, firman Tuhan ini berkata begini. Waktu engkau mengalami perubahan, akal budimu, pembaharuan budimu, engkau akan bisa mengalami perubahan dan bertahap. Waktu saya mulai berubah, pertama saya tahu yang baik. Anak kecil juga bisa tahu yang baik, saudaraku. Waktu dia mulai punya indera perasanya mulai berfungsi dan dia ngerti. Nah sebentar saya akan lihat, habis dia baik, berkenan dan yang sempurna. Sebentar saya akan munculkan metamorfosa dulu. Saudara lihat, dimulai dari telur, ini metamorfosa kehidupan kupu-kupu. Dari telur dia menjadi ulat. Betul nggak? Yang nomor 2 itu yang 1, ulat. Baru kepompong. Dan di akhirnya dia menjadi kupu-kupu. Bisa nggak tiba-tiba dia jadi kupu-kupu tanpa melewati proses itu? Boleh dijawab? Bisa nggak? Bisa nggak dia cuma jadi ulat aja nggak jadi kepompong? Sangat bisa. Bisa nggak dia mati saat dia jadi kepompong dan nggak sempat mengeluarkan sayapnya? Sangat bisa. Karena semuanya ada tahapannya. Saudara, kalau ulet, apa aja tuh dimakan. Betul gak sih? Saya gak nyindir loh. Tapi
waktu kupu-kupu, makanannya makanan sultan. Dia nggak menghirup yang lain kecuali sari madu. Haleluya, bukan sari Mega Ayu. Waktu engkau bisa membedakan apa yang baik, hidupmu dan saya, hidup Anda dan saya, itu masih bisa up and down, naik turun, semua dilakuin. Makanya banyak Kristen progresif lah sekarang lagi berkembang. Yang penting baik. Padahal manusia nggak ada yang bisa berbuat baik kalau dia nggak percaya kepada Kristus Yesus. Berapa tahun kau dan saya jadi jemaat GPI Kemah Pujian? Dengan kata lain saya mau tanya, saya juga bertanya kepada dia, berapa lama kau dan saya udah jadi ulet? Enggak kak, saya nggak jadi ulet lagi, sekarang jadi kepompong. Berapa lama kita udah jadi kepompong? Karena semua ada ukuran waktunya. Katakan amin. Haleluya. Dia akan tahu kehendak Allah, dia akan tahu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kupu-kupu yang indah banyak disukai orang. Tapi kalau ulet, dicari pembasminya. Bilang dulu kanan kiri. Kalau ulet, ada obat pembunuhnya gitu. Bahkan orang mau bayar harga untuk bunuh ulet. Katakan haleluya. Saudara, hidup kita ini, kita sedang sama-sama menaiki anak tangga, mengalami pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau dan saya tidak berubah, engkau dan saya akan mati digilas oleh dunia ini. Coba kita kembali Roma 12 ayat 1. Gimana sih? Bagaimana mungkin saudara dan saya berubah? Apakah harus dari upaya? Kita udah dengar firman Tuhan. Dia memberi hati yang baru. Amin. Firman Tuhan berkata, aku akan memberi hati yang baru dari kitab Yehezkiel. Bahkan dia bilang begini, ketaatan bukan dari upaya. Ketaatan waktu Anda dan saya nempel sama Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau mendekat, maka Allah mendekat kepadamu. Kalau Anda yang dengar dan hadir di doa puasa, pertanyaan itu pun muncul di hati saya. Tuhan, kalau aku mendekat, engkau mendekat kepadaku. Ketaatan yang kita kerjakan dari daging enggak tahan lama. Lihat Roma 12 ayat 1. Kapan Anda dan saya mengalami perubahan, perubahan yang kelihatan, perubahan yang bisa disaksikan orang, lihatlah ini kuncinya. Kita baca sama-sama, 2 ya. Saudara, apa yang membuat engkau bisa mengalami perubahan di ayat 2? Kita harus lewati dulu ayat 1-nya. Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup, memberi keberadaan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang ya saudara, kita merasa perubahannya cuma yang fisik, udah tua. Di pelayanan, ada orang bilang gini, kan kita udah tua ya, regenerasi lah ya, sama yang muda-muda. Pertanyaannya, yang tua lu ngapain? Kalau Anda yang senior, ingat gak pesan Tuhan kemarin? Supaya keluar dari kelaziman. Kita suka bilang gini, gantianlah. Anda yang udah sekian tahun nih, jadi pelayan Tuhan, Anda akan bilang gini, gantianlah sama yang muda-muda. Gantianlah. Saudara, waktu gantian engkau lagi ngapain? Lagi mau mempersiapkan masa pensiun? Lagi asik mengurus encok? Coba tanya kanan kiri. Regenerasi, kita ngapain bilang? Tanya dulu. Kani mau regenerasi terus ngapain? Aku mau belajar masak aja. Saudara, gak ada masalah buat itu. Tapi kita harus tahu panggilan kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Banyak orang gak mau lagi. Halo, saudara perhatikan. Nih dari orang yang, ini kan ngomong di rumah sendiri ya. Saya pun
harus belajar, saudara. Aku harus ngalami perubahan. Nggak boleh tugas yang biasa aku pikul, aku kasih orang, terus aku ngapain? Karena Daud jatuhnya waktu dia nganggur sementara orang perang. Jangan pakai alasan, gantian. Anda yang biasa dipercaya pelayanan apapun, berjaga-jaga waktu Anda bilang gini, kayaknya gantian deh. Nggak masalah gantiannya. Tapi pertanyaannya, kau ngapain? Karena satu hari kita akan ketemu dengan raja segala raja yang CCTV-nya terus aktif. Dan dia bilang gini, nak, kamu udah kelamaan nganggur. Permainan hati. Kalau engkau dan saya makin bertambah usia, firman Tuhan bilang begini, kepada engkau wanita-wanita yang lebih tua, engkau harus menasehati wanita-wanita yang lebih muda. Dan kau jadi teladan buat dia. Ketika minggu lalu dia sampaikan firman Tuhan, saudara. Ketika Pak Gembala cerita tentang waktu sekolah minggu, saya bikin parsel. Ada sesuatu yang menusuk hati saya. Roh Kudus tuh kayak bangunkan lagi. Di mana gairahmu yang dulu sama anak-anak? Karena dulu gak ada pilihan. Gak ada, ya kan ya? Gak ada uang kas. Gak ada orang yang bisa diajak saweran. Semua masih pelajar. Taruh semua tuh uang THR. Itu bukan cuma uang gaji, saudara. Uang THR. Di tempat duduk saya sesuatu bergejolak di hati saya. Aku berubah. Tapi perubahannya tidak berkenan. Kapan seseorang, saudara, firman Tuhan penuh dengan catatan. Janji Allah yang maha ajaib itu digagalkan. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Tapi waktu engkau dan saya berubah setia. Berubah setia. Saya mulai bilang, Tuhan, aku ini udah berubah ya ternyata. Karena tiba-tiba aku ngerasa udah bukan tanggung jawabku. Satu hari saya bangun. Dan sesuatu di hati saya seperti mencekam, takut. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau panggil aku hari ini, ada banyak yang belum aku lakukan. Dan hari itu, saudara, ceritanya bukan tentang orang lain, tapi ceritanya tentang aku dan Tuhanku. Kalau engkau bilang mau regenerasi, tanya dirimu, apakah karena kau malas? Apakah karena engkau gak mau direpotin? Atau karena engkau mau mencapai panggilan yang lebih mulia? Ada orang bilang gini, kami bagian doa aja, tapi sesungguhnya jam doanya keteteran. Dan perubahan itu, saudara, dimulai waktu engkau dan saya mempersembahkan tubuh. Di dalam tubuh kita itu ada tanggung jawab. Di hati ini ada perasaan. Haleluya. Seorang Abram mengalami, saudara, masa diberkati. Masa menanti anak. Tapi waktu dia mendapat jawaban doa, hatinya udah terbiasa memberi yang terbaik sama Tuhan. Sampai dia gak sungkan kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya bilang gini, saudara, kalau doa kita masih fokusnya tentang kita, di mana Tuhannya? Banyak orang mempersembahkan bukan tubuh, bukan hidupnya. Banyak orang datang sama Tuhan itu bawa cita-citanya. Dia pengen cita-citanya dijawab Tuhan. Dia pengen pokok doanya dijawab Tuhan. Tapi dia gak pernah bawa, seperti firman yang kita dengar, meminta keputusan Tuhan. Kita ngerasa kita paling tahu jalannya. Kita tahu langkah kita. Kita udah banyak berkorban sama Tuhan. Kita ngerasa kita udah banyak melayani jiwa-jiwa. Padahal sebenarnya yang Tuhan kasih jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Amin. Bahaya bagi seorang untuk berubah adalah
ketika dia nggak punya waktu untuk menghitung apa yang dia terima dari Tuhan. Waktu Bapak Gembala bilang, Abraham tuh bisa menghitung. Iya juga ya, saya bilang. Alkitab catat dengan jelas. Dia mengembalikan 10% dari hasil jarahan. Gimana caranya kalau dia nggak hitung? Tepat ditulis loh 10%. Artinya Abraham tahu mencatat dan menghitung. Orang yang mencatat, menghitung, di sini nih, engkau akan tahu bersyukur dan bersyukur. Katakan amin. Coba lihat Kejadian 22. Waktu engkau sebelum jadi kupu-kupu jadi kepompong, berani beda dengan orang. Katakan amin. Perasaanmu tuh gak boleh dimainin sama kondisi orang. Gak boleh. Waktu saya doain rumah orang, anak piye-piye, tak doain. Orang yang dulu hancur lebur, yang aku tahu gagalnya. Buat bayar cicilan motor aja dulu dia gak bisa. Makan aja gak punya. Tinggalnya di lorong yang sempit. Saya diundang suruh berkatin rumahnya. Hatiku tuh gak boleh ngitung. Tuhan, orang ini kok kau kasih udah hancur begini. Katakan haleluya. Kalau kau punya anak, yang kau kasih tuh beda sama orang tua ngasih anak yang lain. Tenang. Katakan amin. Bahagiamu gak ditentukan persamaan dengan orang lain. Karena tiba waktunya dia bisa beri kok apa yang harusnya kita terima kok. Amin. Banyak orang saudara kecewa karena gak pernah beri tubuhnya sama Tuhan. Sibuk bawa proposal sama Tuhan. Waktu engkau nyembah, dalamnya tuh ada sogokan. Galak banget sih Kak. Betul. Makanya bisa kecewa kan. Makanya orang bisa bilang gini, aku udah melayani Tuhan. Waduh, saya kalau udah dengar orang ngomong gitu, waduh dengerin itu. Aku udah melayani Tuhan. Padahal pelayananmu so-so ajanya. Tahu gak saudara kenapa saya ngomong gini? Satu hari saya ngomong gitu sama Tuhan dan Roh Kudus bilang gini, pelayananmu so-so aja nah. Tuhan, untung yang ngomong engkau. Gak bisa ngelak. Tuhan, kau layani aku raja segala raja. Yang kau buat nah jauh dari untuk raja. Dan aku memaklumi itu. Tapi banyak kita udah dimaklumi. Songong sama Tuhan. Roma 12 ayat 1 ada pujiannya. Udah terlalu biasa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Tapi waktu keputusannya Tuhan bilang enggak itu. Aku tiap nabur mau aku paling gede. Karena bandinganmu sama janda miskin, satu peser dua duit. Aku gepok. Dia bunyinya tring. Aku udah nyumbang buat bangun gereja loh. Semua gereja-gereja udah aku bangunin. Bangun maksudnya. Kami ada ketemu ya di luar jemaat. Orang-orang muda yang mulai bangkit usahanya. Mulai main pabrik ini. Wah, dia bilang ya, Kak, aku ada mau diriin lagi Kak, modelnya begini. Mantap nih. Ngomongnya kayaknya udah M gitu. Belum T. Belum bisa pesawat jet pribadi, dia belum bisa beli. Dia masih M. Saya bilang gini, oh dia ngomong. Satu hari waktu saya ulang tahun, dia bilang, Kak, aku pengen lah kalau ada mimpimu yang bisa aku wujudin. Indah banget kau. Tapi di situ saya takut loh saudara. Takut saya. Mainnya hati. Saya cuma bilang sama dia gini,
Kalau kau diberkati, aku pesan satu ya. Bangunlah gereja di mana-mana tanpa sertifikat namamu ya. Oh gitu Kak? Iya. Karena kita orang Kristen, kalau diriin gereja malah berantem. Tapi orang seberang, gak usah disebut namanya, dia bangunin. Makanya ada yang punya mimpi, berapa ribu gereja dia, berapa ribu masjid dia mau bangun ya kan. Waktu saya lihat itu, Tuhan bangkitkan dari antara kami. Gak ada tuh yang bingung gini, aku mau diriin tapi harus GPI ya, gak ada tuh. Saya lihat orang-orang, satu hari saya lihat satu tayangan di saudara seiman kita, yang lain saudara di luar kita, nggak punya tempat ibadah di Jepang. Dia bangunin loh di Jepang. Kenapa? Dia cuma punya kerinduan orang seagamanya, umatnya bisa ibadah di sana, ada rumah ibadah. Dan saya bilang sama anak Tuhan ini, kakak pesan satu ya sama kamu, kamu diberkati, kamu hanya harus punya gairah, bangunin tuh gereja-gereja. Engkau akan lihat uangmu itu nggak kau kangkangin lagi. Engkau akan bahagia di sana. Tapi kalau engkau nggak berubah, hatimu akan terus megangin itu. Hatimu akan terus megangin. Pujiannya sih Waymaker, Promise Keeper. Tuhan bilang, berubah itu ngomong hati. Bilang dulu kanan kiri, itu main hati. Itu kelihatan. Seorang yang mempersembahkan tubuhnya, di dalamnya ada hatinya, dia bersedia beda dengan orang lain. Kalau orang lain bisa liburan ke luar negeri, engkau cuman keluar rumah. Ini luar kota, keluar rumah, biar kelihatan liburan. Kami ketemu sama satu orang waktu dia lagi hamil. Bukan ketemu dia, yang satu ketemu dia cerita, Kak, aku kasihan lo sama dia. Kenapa? Dia pergi ke Alfa Midi, bawa anak yang kecil, dia hamil anak kedua. Terus dia bilang sama yang cerita sama saya, terus dia bilang, Kak, ini aja udah enak loh gua. Punya anak satu, gua gak keluar kemana-mana. Tambah ngep dengan kehamilan. Ke Alfa Midi, beneran itu ke Alfa Midi. Nah dia bilang itu seperti refreshing. Tapi kan kita akan mandang itu rendah banget ya. Ah buktinya kau ke Alfa Midi bolak-balik masih perlu healing. Buktinya kau kalau ke Alfa Midi gak pernah kau pasang status. Kalau di hotel kau baru pasang status. Karena kau menganggap Alfa Midi gak keren ya kan. Karena ini dipersembahkan oleh Kenapa? Kalau cuman bisa ke taman, kau nggak pasang statusmu? Bertobat katakan. Haleluya. Karena orang yang mempersembahkan tubuhnya, dia akan tahu saudara kehendak Allah yang baik. Dan waktu dia terus dekat Allahnya, dia pengen yang berkenan. Sampai dia sana dibilang seperti Asaf berkata, waktu aku masuk ke tempat kudusmu makin dalam. Asaf yang tadinya marah sama orang fasik, bagus-bagus bajunya, sehat-sehat tubuhnya, sementara aku mempertahankan kelakuanku bersih seperti sia-sia. Jadi Anda tahu, kapan itu omongan yang berkata, kenapa aku gini? Waktu engkau tidak masuk lebih dalam lagi. Di kedalaman lah kita bisa bilang, it's okay Tuhan, gak apa-apa. Karena di kedalaman kau bisa tumpahin semuanya sama Tuhan. Boleh gak? Sangat boleh. Saya juga mau berubah saudara, lebih baik, lebih dalam, lebih tulus, lebih berkenan, mengasihi Tuhan, menghormati domba-domba miliknya Tuhan ini. Bayangin gak saudara, kalau saya
Gak masuk lebih dalam. Diajak orang doain rumahnya, bisa baper gue loh. Doainnya sambil marah-marah. Doainnya nangis. Nangisnya bukan terharu, sedih, baper. Engkau akan lihat Tuhanmu itu setia, penjaga janji. Yang kayak gitu akan membuat engkau bilang gini, aku gak liburan, gak apa-apa. Saudara jangan tersinggung ya yang pasang status. Aku besok gak mau pasang status. Atau gini, aku ini aja deh, aku blok si kakak. Karena dia kalau khotbah suka ngomong-ngomongin, aku blok. Saya cuma mau kita buka hati kita apa adanya sama Tuhan. Dia terang yang menyoroti. Saya nggak bisa misalnya seperti teman saya yang lain, oh anaknya disekolahin kemana, nggak apa-apa. Dinilai lebih rendah nggak? Ya bisa, betul nggak? Sangat bisa. Terus kenapa? Saya selalu bilang begini, ngomong sama anak saya, ini prinsip ya buat kita. Lebih baik kamu dimanfaatin orang, lebih baik kamu ditipu orang, dikerjain orang, daripada kamu yang ngerjain orang. Lebih baik kamu dirugikan, dan gak boleh marah-marah. Aku menyelamatkan orang lain yang harusnya dirugikan. Di mana itu bisa ngomong? Kedalaman. Makanya waktu khotbah tentang bahaya kelaziman, kita akan menganggap biasa pelayanan kita. Tadi pagi saya bangun, puasa tuh enak loh buat tidur. Enak banget kan. Tapi entah kenapa ada sesuatu juga yang membuat hati saya kayak takut gitu. Saya bilang gini, Tuhan ampuni aku kalau aku belum bisa siapkan yang lebih baik lagi. Tuhan, aku menghormati domba-domba milik kepunyaan. Tuhan, aku menghormati altar tempat aku naik, mimbar tempat aku berkhotbah. Aku menghormati Tuhan. Tuhan ampuni aku, basuh hatiku. Mulutku ini jangan gampang ngomong. Kalau Anda jadi asyir, Anda nyalam orang ya, jangan sembarangan. Dia udah dimeteraikan milik Kristus. Kejadian 22 tadi, saudara. Kita sedang ngomong tentang hati kita, saudara. Gak bisa ngasih anak jajan lebih banyak. Ini saya ngomong sebagai orang tua terus ya. Karena saya bagi hidup saya. Gak ada masalah. Kalau engkau bisa dipermainkan dunia, makanya tadi firman Allah yang hidup supaya kamu jangan sama seperti dunia. Saya mau ngomong ya saudara. Kalau engkau masih tinggal sama keluarga, jangan terganggu hatimu. Ada kesombongan merayap di hati kita. Kita ngerasa Tuhan gak fair. Kita ngerasa kok Tuhan gini banget. Di hadapan Tuhan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Gak ada. Jangan kau berubah karena ada yang kau ingini dari dia yang materi ini. Dia tahu mengganjar hidupmu dan hidupku. Sangat tahu. Saya pengen saudara punya kesaksian tentang mujizat lagi. Gak apa-apa. Saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kayaknya di gereja kami udah lama nih Tuhan. Boleh juga nih Tuhan untuk bikin Tapi aku bilang, tapi aku gak kecewa kok Tuhan. Itu yang membuat ya saudara. Kau dapat dikit, dapat banyak. Hatimu tuh utuh sama Tuhan. Gak pecah. Gak bilang gini banget ya.
Ingat yang tadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah pelayanan. Tuhan, pelayananmu pun so-so aja nyanaku. Aku juga gak tahu arti kata so-so itu kan. Itu hatinya Tuhan so-sonya. Tapi itu bukan buat merendahkan saya. Tuhan kayak bangkitin saya, nyadarin saya. Kau kalau ngitung sama aku, kejam kali kau nak. Kau hitung sampai receh-recehnya. Tapi kalau gede dapat kau dari Tuhan, kayaknya udah pantas Tuhan kasih itu kan. Anda yang keluar negeri ini ya, saya bilangin. Anda tuh harus bersyukur. Jangan mikir gini, kan ini hasil kerja gue. Menikmati, mau duitmu banyak, kena virus 1 gak bisa lo keluar negeri. Betul gak? Ada penjagaan Tuhan buat kita. Amin. Amin. Jangan marah. Gak marah sih kak, tapi saya banyak berdoa syafaat kalau musim liburan. Karena banyak hati yang galau, kurasa dalam doa. Anda gak lebih hebat loh kalau bisa bawa keluargamu keluar negeri. Bukan artinya saya iri, enggak. Buat apa kalau kau lakukan itu tapi hatimu tidak berkenan sama Tuhan. Kebanggaanmu pencapaian. Firman Tuhan bilang gini, kalau engkau mau bermegah, bermegahlah kalau karena engkau mengenal Dia. Kalau yang kayak gitu saudara, engkau akan tempuh segala cara. Itu yang namanya kesombongan. Karena kita berpikir Tuhan gak tahu kasih yang baik sama kita. Kenapa sih perlu healing sih? Karena sakit kan? Benar gak sih? Healing itu artinya apa sih? Yang bahasa Inggris dulu aku gak tahu. Apa itu Ge? Penyembuhan kan? Jadi kalau ada yang bikin status healing-healing dia lagi sakit ya? Healing 7 keliling kak. Anda harus jadi manusia rohani beneran. Jangan adopsi yang dari dunia itu. Seolah-olah kau sedang penyakitan, makanya healing-healing. Saudara saya ngomong begini ya. Kami juga ngalamin. Tapi itu ya, deep, dalam sama Tuhan. Sampai nggak protes loh. Bukannya nggak doa. Aku doa untuk rumah di sebelah sekretariat. Bu Gembalamu ini berani nemuin yang punya nawar. Gak ada duitku. Ku tawar. Dia main 100 ku naikkan, ya kan? Nanti kalau jual kasih tahu, ternyata main belakang dia sama yang lain lagi. Tapi memang tinggi sekali, saudara. Tapi waktu itu saya datang, penawaran saya rasa paling tinggi. Sambil saya bilang sama suami saya, udah ku tawar. Gitu. Bagus kata dia. Dalam hatiku, Tuhan kasihlah dari, saya pikir kalau dari baling-balingnya mur bautnya si jet itu pun bisa kan itu kan. Pikir masa kau yang ini dikasih. Tapi waktu itu akhirnya lepas. Di hati saya ini sempat pertama, Tuhan apa kau gak berkenan ya? Orangnya bilang kalau ini harus cash. Bisa ya kan, cash. Kan cuma ngomong cash. Saya bilang, Tuhan, aku kan gak tahu skenarionya Tuhan. Tapi ngomongnya nangis. Gak gampang. Saya bilang gini, Tuhan, kalau doa puasa udah penuh kali pun sekretariat kami nih Tuhan. Masa Tuhan gak kasihan lihat kami kebawaan keringat Tuhan. Saya selalu hitung saudara. Saya catat di tab saya. Makanya kalau saudara gak datang doa puasa, saya tahu si Juanda udah 2 kali gak datang. Tahu aku. Beneran. Saudara, saya ngelihat itu, saya nyatet itu, enggak, saya nggak tahu kenapa, saya pengen catat aja. Yang hadir loh, bukan yang nggak hadir, aku nggak ada. Cuma karena kalau di hatiku, ku ingat terus. Kalau dia nggak datang langsung ku teriakin. Saudara yang nggak saya teriakin jangan bilang aman. Itu artinya engkau ada di hati Tuhan loh. Waktu itu nggak jadi saudara. Saya pun
Di hati tuh rasa kayak gini, gimana lah aku memahami jalan Tuhan ini ya. Saudara, kita ini punya banyak pergumulan toh masing-masing. Kadang kita gak bisa paham jalan Tuhan. Tapi kalau kau deep sama Tuhan, gak tahu kenapa loh, aku gak bisa jelaskan, tapi hatiku percaya dan aman sama Tuhan. Gak jadi gini, pasti Tuhan main petak umpet, besok juga dikasih. Itu malu ngelecehin anak kecil. Tapi saya bilangnya, Tuhan, Engkau punya segala jalan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak apa-apa. Tapi aku pengen minta lagi, boleh Tuhan? Persembahkan tubuhmu. Katakan, persembahkan tubuhku. Dalam tubuh ini ada rasa, ada pikiran, ada kehendak. Tadi kemana itu? Kejadian belum dibaca. Saudara rasa ada Tuhan gak sih di tengah kita? Dia tuh lagi pengen dipercaya sama kita. Kita suka bilang gini, Tuhan, aku mengasihimu. Percaya gak engkau? Tuhan mengasihimu. Di tempat duduk saya beberapa waktu saya duduk, ada suara yang berkata, percayakah engkau? Aku mengasihi engkau, aku mencintaimu. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Karena seringkali aku pikir, dengan segala pergolakan, pergumulan, penolakan orang, kondisi yang secara lahirnya belum berubah, seolah-olah dia gak mencintai kita. Cuma kita aja yang ngomong, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan bilang, lebih dari yang kau buat, aku mengasihi engkau. Hari ini, waktu firman disampaikan, dia sedang menguatkan engkau dan saya. Jangan adopsi nak yang dari dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan ingini yang orang lain punya, apalagi yang dunia yang materi. Kenapa engkau gak mengingini? Saudara, banyak orang gak kepengen tuh untuk hal-hal yang rohani. Dia pengen tiru habis-habisan sedikit. Abraham memberi contoh kepada kita. Kenapa Abraham gak sungkan kasih Ishak? Satu-satunya. Saya lagi berdoa nih. Muncul orang-orang tuh seperti jemaat mula-mula. Kalau gelombang cinta akan Tuhan itu bergulung-gulung makin tebal, makin kental. Orang tuh ya kepemilikan itu gak jadi penting lagi. Dia bisa taruh di kaki Rasul dan saya percaya jelang kedatangannya itu akan terjadi. Bukan untuk memperkaya pendeta gembala, tapi untuk membuat saudara, Tuhan membuktikan ketika hati anak-anak berbalik kepada bapaknya, kita akan lihat Bapa itu lebih dari segalanya. Makanya Abraham kasih anak, kasih. Dia gak sungkan. Pagi-pagi dia berangkat. Kenapa itu bisa? Dalam, deep sama Tuhannya. Pesan Tuhan lewat Bapak Gembala, menyelam di kedalaman. Kalau kau gak nyelam di kedalaman, kau gak ketemu mutiaranya. Saya gak bilang mutiara cuman harta. Mutiara itu kebenaran firman, hikmat. Hikmat itu akan membuat engkau ketemu orang-orang besar. Saya selalu berdoa buat anak-anak remaja. Kalau saya ingat, saya bilang, Tuhan, saya nggak bilang supaya mereka banyak duit, no. Saya bilang ini, Tuhan bawa anak-anak kami ini berdiri di hadapan orang-orang besar. Di kedalaman. Waktu engkau memberi, sampai engkau lapar, itu biasa. Saya ingat satu hari, ada seorang anak datang kepada saya. Orangnya udah gak ada, udah meninggal bapaknya. Dia datang, dia bilang gini. Dia peluk saya, dia ngobrol apa saya lupa. Terus saya lihat dia pakai sandal. Kenapa gak pakai sepatu? Rusak tante. Kalau Anda masih ingat namanya Tiara.
Saya bilang, nah, berapalah nomor sepatumu, nomor sekian. Saya ingat saya nggak punya duit hari itu. Tapi anak ini wajahnya muncul terus. Akhirnya saya ke pasar Cipulir. Saya beliin sepatu. Murah menurut saya. Tapi kan saya belajar, ini yang ada Tuhan. Satu hari dia datang hari Minggu. Itu saya kasih. Saya lupa deh waktu kasih itu kayaknya enggak. Tapi saya ingat yang paling saya ingat adalah satu hari dia datang ke saya lagi Minggu. Dia udah pakai sepatunya. Dari jauh dia senyum-senyum. Saya ingat di sebelah itu. Dia peluk saya. Pakai sepatu dong sekarang. Aduh, di hati saya tuh, Tuhan, kalau duitku yang kecil itu bisa membuat senyum di wajahnya. Kalau gue tahu itu dari dulu lo gue bikin seneng. Kau akan lihat hidupmu tuh bahagia banget. Bahagia banget. Mau yang ngontrak diketok tiba-tiba. Pak Haji. Ci, 3 hari lagi ya. Bulan depan nih kontrakan habis. Jangan izinkan hatimu di situ. Katakan amin. Masuk ke kedalaman. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Masuk lagi dan bilang, Tuhan, aku kok rasa minder ya Tuhan, kok ditagih Pak Haji. Saya pun gitu kok. Tapi saya datang lagi Tuhan. Kalau engkau istri-istri ngadepin tukang tagih itu, hatimu tuh harus aman sama Tuhan. Katakan amin ibu-ibu. Tagihan uang sekolah. Tagihan apa lagi? Oh, pura-pura diam padahal banyaknya catatannya aku lihat. Kau harus bisa. Belum jadi-jadi nih si Abraham. Kita tuntaskan lah ya karena tadi udah disebut. Karena ini ada di YouTube, ntar kan lucu kan. Kejadian berapa tadi? Ayat berapa muncul kan larinya? Bu Ima. Ayat 12, oh iya. Di tempatmu nih waktu dengar firman, ku bertobat Tuhan. Ku bertobat Tuhan. Ku mau Tuhan. Responnya gitu loh. Kita baca ya. Ini waktu Abraham persembahkan Ishak. Tuhan lihat. Tuhan lihat gak? Tuhan lihat gak yang kau persembahkan? Kadang kau melayani, hatimu tuh lagi carut marut. Kadang kau WL. Pelayanan tuh bukan karena baik-baik aja kan? Iya. Ya. Sampai mau cuti lagi kan? Saking udah gak baik-baik saja. Saya mau bilang itu biasa. Karena memang kita melayani bukan karena baik. Aku dapat kehormatan. Makanya waktu mama saya meninggal, berapa hari kemudian suruh melayani, oke. Aku gak perlu diratap-ratapi. Ini kehormatan. Kehormatan di masa berduka. Bagaimana engkau melihat hidupmu? Waktu Abraham mau sembelih anaknya. Waktu engkau mau beri yang terbaik dengan segala pertarungan di batinmu. Tuhanmu tahu menahan langkahmu. Baca ayat ini sama-sama. 2 ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Haleluya. Nanti sampai rumah, saudara yang dikasih Tuhan, entah engkau di kerselmu, coba ngobrol dulu. Menurutmu apa yang perlu aku rubah? Enak kalau ngomong sama orang yang tahu kita loh. Karena gak bisa bohong. Kata-kata yang gak indah. Adik kakak, bagus loh ngomong gitu. Orang tua sama anak. Orang yang hatinya dekat, mempersembahkan tubuhnya. Tadinya gak mau nyuci piring, sekarang piring bersih pun dibersihkan. Gitu loh adik-adik. Karena dekat dengan Tuhan itu
itu akan mendemonstrasikan sesuatu yang di dalam keluar. Dulu dia pelit banget. Maunya dia terus yang dibayarin. Dia bilang, Eda, sekarang kau lain bah, katanya. Sejak ku dengar firman Tuhan itu Ibu Gembala, pengen ku bayarin aja, sampai yang jual pun pengen ku bayar, katanya. Anda mau berubah nih karena apa? Karena masalah, karena keputusan, atau karena jamahan Tuhan? Jalanilah. It's okay kalau masalah engkau bertobat, karena banyak orang udah masalah juga gak berubah. Aku bisa. Saya akan kunci saudara dengan satu, apa yang disampaikan Bapak Gembala. Pesan Tuhan tentang menyelam di kedalaman. Saya nggak ngobrol, baru tadi saudara, saya rasa di hati saya. Makanya saya ketik lagi. Anda tahu kalau menyelam di kedalaman, satu, saya nggak jago renang sih. Ini pengamatan aja. Satu, dia harus kuat nafasnya kan? Karena menyelam kan. Yang kedua, kalau nyelam kan nggak bisa gandeng-gandengan tangan kita kan? Bisa nggak? Bergandengan, bisa nggak? Bisa kali ya, tapi lumayan kan? Saya membayangkan pesan Tuhan itu saudara, menyelam di kedalaman. Engkau harus punya nafas yang kuat. Ini bicara apa sih? Kehidupan doamu. Nafas. Makanya balik lagi, mau khotbah apa juga, mesbah keluargamu bangun. Bangun dirimu, bangun anakmu, bangun istrimu, bangun suamimu, bangun adikmu, adik kakakmu semua. Di kedalaman itu bersedia nerima air yang dingin, gak nyaman. Beberapa waktu ini saya dengar banyak berita gak nyaman. Tapi saya ketemukan orang-orang yang bertanding, bertanding, berdiri, sekalipun gak nyaman. Ada yang alami penipuan, tapi dia bilang, aku bertobat, ada kebodohanku kak, tapi gak mengurangi apapun hari ini. Saya mau tutup dengan satu cerita. Seorang Fanny Crosby, seorang yang menulis himne, lagu-lagu kidung yang bagus, ratusan atau ribu yang dia tulis. Seorang yang lahir dengan kemalangan. Usia 6 minggu dia mengalami kebutaan karena salah penanganan dari dokter. Malang gak deh? Secara cerita sepertinya malang waktu dia umur 6 minggu. Dia lahir di keluarga miskin. Ibunya hanyalah pengurus rumah tangga. Bapaknya meninggal ketika dia umur 1 tahun. Jadi kalau engkau merasa, aduh gue gak ada bapak, lihatlah ini nanti. Dia ditinggal papanya. Dan dia mengalami kebutaan. Di usia 6 minggu. Dalam kebutaannya ada neneknya yang mengajari dia dengan firman. Fanny Crosby ini saudara, seorang yang belajar 5 pasal setiap minggu diajarin oleh omanya, opungnya. Dia punya banyak kelemahan, dia punya banyak alasan untuk dia menangisi nasibnya. Tapi tahukah engkau, sampai dia meninggal dunia, lagunya jadi berkat buat banyak orang. Dialah yang menulis syair, ku berbahagia yakin teguh. Tahukah kau yang menulis itu seorang yang buta dari umur 6 minggu. Waktu saya nyanyi pujianku berbahagia yakin teguh, gimana mungkin seorang yang buta, yang mengalami banyak yang tidak nyaman seperti kita, dia bisa nyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dia juga yang mencatat lagu pujian, mampirlah dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, dengar doaku. Waktu depresi, waktu dia rasa sendiri, waktu dia pengen punya teman, waktu dia kayaknya kesepian, mungkin dia tulis itu.
Tapi seorang Fanny Crosby, dia mencatat hari ini, ratusan tahun setelah dia meninggal, karyanya masih dinikmati banyak orang. Bapak Ibu jemaat GPI Kemah Pujian, mari kita sama-sama berubah. Mari persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Mimpi kita tuh gak segala-galanya. Kalau engkau doa sama Tuhan, jangan banyak komentarin Tuhan. Komentarilah hidupmu. Saya dengar orang doa, Tuhan kami tahu engkau. Iya, gue juga udah tahu, kata Tuhan. Gue juga tahu. Lu tahu gak lu gimana? Haleluya. Amin. Di kedalaman. Katakan di kedalaman. Sampai engkau ngelihat ya, kekayaan orang fasik itu tidak menggetarkan hatimu. Amin. Kalau suatu hari tubuhmu mengalami kelemahan tubuh sakit, orang fasik lebih sehat, di kedalaman kau nggak gentar loh di situ. Ketakut. Kau nggak tiba-tiba rasa minder, nggak dikenan, nggak dibela Tuhan. Aku dibela Tuhan. Aku dibela kok. Ada seorang yang berkata begini, aku udah doa loh, tapi kemarin aku diserempet aku. Motorku diserempet. Saya bilang, tahu nggak? Itu karena kau doa. Kalau kau nggak doa, kepalamu yang diserempet. Saudara pernah mikir gitu nggak sih? Pernah mikir gitu nggak sih? Diserempet, ngerasa Tuhan nggak jagai aku. Padahal udah diurapi bapakku aku di rumah. Karena diurapi selamat kepalamu. Saudara lihatlah dengan cakrawala yang luas. Lihatlah dengan cakrawala yang baru. Lihat semua dengan hati tuh yang gak pernah kayak anak-anak. Banding-bandingin. Yang mau kawin. Kalau pestamu gak kayak pesta orang. Woi. Jangan nangis datang sama Tuhan. Apalagi yang udah kawin. Mau punya anak. Saya ketemu orang, anak masih setahun mau disekolahin. Kenapa? Iya karena kemarin ya di gereja ada anaknya temenku tuh, pinter banget deh gitu. Itu yang sekolah orang tuanya. Anaknya yang sekolah supaya orang tuanya gak perlu ngajarin. Punya mobil 1, pengen mobil 2. Pas bayar pajaknya, haleluya. Mau persembahkan tubuh kita. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tos dulu kanan kirimu. Bilang, berubah ya. Persembahkan tubuh kita ya. Haleluya. Amin. Saya bacain dari kisah Asaf ini. Nanti kita akan menyembah Tuhan. Saudara nggak ada uang aja, engkau harusnya tetap datang beribadah. Benar? Kalau nggak ada waktu, kau mintalah waktu sama Tuhan. Ada orang, Kak, aku banyaknya duitku, tapi waktuku nggak ada. Seringan orang nggak ibadah tuh karena nggak ada hati, nggak pengen ibadah di sini. Kapan terakhir kali kau dengar firman dan hatimu hancur? Kau menangis bukan karena lagi gak punya uang. Kau menangis bukan karena tagihan lagi banyak. Engkau menangis bukan karena engkau belum dapat kerjaan. Dengerin kata-kata saya. Kapan terakhir engkau menangis? Ketika engkau dengar firman dan berkata, aku menyakiti engkau Tuhan. Kapan kau menangis terakhir dan berkata, ternyata aku udah jauh dari Tuhan? Kapan kau menangis terakhir dan berkata, aku kepleset Tuhan, aku gak lakukan ini kemarin. Yang orang lain gak tahu. Yang bukan masalah dosa atau gak dosa. Tapi karena kau mencintai dia. Kau mencintai dia.
Asaf ketika dia mengalami, dia udah jadi seorang pemazmur, seorang yang menuliskan banyak syair yang indah. Anak-anaknya dijaga dia. Tapi Asaf pernah merasa Tuhan gak fair. Saya mau bilang ya, orang tua kita nih, Eyang Kung, Eyang Uti, banyak orang tua gak bisa lihat anaknya punya rumah semasa dia hidup. Kalau engkau lihat itu, jangan nganggur. Doain orang lain. Jangan cuma doain keluarga sendiri, doain orang lain. Tuhan, kalau engkau kenal orang tua lain, Tuhan, berkati orang tua teman-temanku itu Tuhan. Biar mereka punya anak-anak yang melayani engkau, bertobat juga. Di sana engkau akan lihat, Tuhan melihat hatimu tuh gak tertarik sama semua yang cuman materi ini. Engkau tertarik kepada Sang Pemberi, bukan apa yang diberi. Asaf berkata begini, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Mungkin dia seperti metamorfosa di kepompong. Ngap. Aku kok gini-gini aja. Ada orang yang jahat tapi lebih diberkati. Asaf berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23 Mazmur 73 dia berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Sampai ayat 25 dia bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita punya banyak saudara harapan. Kita punya banyak kebutuhan yang kita sedang bawa juga ke Tuhan. Mungkin di doa, di mesbah kita pribadi. Tapi yang paling utama, persembahkan tubuhmu. Taruh semuanya di kaki Tuhan. Percayalah, dia sang promise keeper, penjaga janji. Dia jaga janjinya. Dia bisa bikin mujizat. Kalau engkau mau melayani Tuhan cuma sebatas perubahan kehidupan, punya rumah, engkau terlalu murah ngukur Tuhan. Satu hari pasti ada cerita. Orang punya rumah satu bisa kasih loh, dia gak punya. Waktu hatinya tuh dijamah Tuhan, dia gak khawatir. Abraham punya anak satu loh. Kalau dikasih, kemungkinan sedikit dia bisa punya anak. Tapi orang yang dalam, seperti hewan Tuhan, aku dungu, tapi aku tetap dekatmu. Ada kalanya, ada pertanyaan anak kita tentang Tuhan yang kita percayai, kita gak bisa jawab. Aku seperti hewan dungu, tapi aku tetap di dekat Tuhan. Ada kalanya orang tuamu, anak-anak akan nanya, ngapain lalu ke gereja terus? Gitu-gitu aja kok. Engkau harus datang di kedalaman dan berkata, aku gak ngerti jawabannya, memang gak ngerti. Tapi aku gak akan jauh dari engkau Tuhan. Aku tetap dekat dengan engkau. Aku tetap dekat dengan Tuhanku. Aku gak akan tukar Tuhanku dengan apapun. Biar ketika sang pemimpin yang Tuhan pakai membawa kita menyelam di kedalaman, kita siap berubah. Kita siap dengan dinginnya air di kedalaman. Dingin itu sesuatu yang mungkin menyedihkan, menyakitkan. Aku gak menyelam sama Tuhan. Kehilangankah? Terlepaskah harapanmu? Engkau akan datang makin dalam, makin dalam. Kau akan bilang, engkau cukup bagiku Tuhan. Tapi kau gak ngerti, memang aku bisa dungu seperti hewan. Tapi Tuhan, aku akan berubah lebih baik, berkenan, dan sempurna aku mengenal engkau. Ayo tutup Alkitab.